Berhari-hari setelah pertemuanku dengan Kamal di kafe siang itu, Kamal tak pernah lagi menghubungiku. Aku pun enggan untuk menghubunginya. Jika ia tetap masih bersama istrinya, aku harus bisa merelakannya dan aku harus belajar untuk melupakannya. Seperti aku telah mampu merelakan Bang Andi dan berhasil untuk melupakannya. Namun, seperti yang pernah aku katakan, dunia ini tidak begitu luas. Suatu hari aku tak sengaja bertemu Bang Andi kembali. Aku tidak begitu ingat sudah berapa lama sebenarnya kami terpisah sejak pertengkaran terakhir kami di kebun sawit waktu itu. Aku juga sengaja pindah rumah dan juga mengganti nomorku agar Bang Andi tidak bisa lagi menghubungi dan menemuiku. Aku memang seorang perantau. Orang tua dan keluarga besarku jauh berada di kampung. Aku mulai merantau sejak aku kuliah. Aku jarang pulang karena aku sangat menikmati kebebasanku. Dan lagi pula, setiap kali pulang ke kampung, keluargaku selalu bertanya, kapan aku nikah? Aku tak bisa menjawabnya lagi, dan juga tidak bisa menjelaskannya kenapa aku masih belum menikah. Padahal usiaku sudah hampir kepala tiga, dan juga sudah punya pekerjaan tetap di sebuah bank swasta. Tapi begitulah, aku memang tidak ingin menikah. Aku terlalu menikmati kebebasanku, dan aku juga memang tidak tertarik pada wanita. Jadi mungkin lebih baik aku hidup melajang. Setidaknya hingga suatu saat aku sadar bahwa sebagai laki-laki, aku memang harus menjadi seorang suami dan juga seorang ayah. Namun untuk saat ini, aku masih ingin menikmati semua ini. Apa kabar kamu, Jo? Ucap Bang Andi memulai pembicaraan. Kali ini kami duduk di sebuah bangku taman. Terus terang, aku merasa canggung setelah sekian lama tidak duduk berdua bersama Bang Andi. Rasanya kaku, tapi aku mencoba untuk rileks. Rasa sakit karena telah dibohongi Bang Andi mungkin telah hilang. Namun getar-getar aneh masih terasa di hatiku saat menatap wajah tampan Bang Andi. Biar bagaimanapun, Bang Andi adalah orang pertama yang mampu meluluhkan hatiku. Meski sejujurnya ia bukan cinta pertamaku. Baik Bang, jawabku dengan nada datar. Setidaknya aku berusaha bersikap wajar. Bang Andi apa kabar? Tanyaku melanjutkan, meski sebenarnya terdengar kaku dan basa-basi. Saya baik, jawab Bang Andi. Kamu kemana saja selama ini? Lanjutnya bertanya. Untuk sesaat aku hanya terdiam. Bingung juga mau jawab apa, karena aku memang tidak kemana-mana, meski sudah banyak peristiwa yang terjadi dalam hidupku sejak berpisah dengan Bang Andi. Enggak kemana-mana Bang, masih di sini-sini aja, jawabku akhirnya benar-benar terasa kaku. Lama suasana hening, baik Bang Andi ataupun aku seperti enggan melanjutkan pembicaraan. Aku menatap jalanan yang mulai ramai oleh lalu lalang kendaraan. Maklum, hari sudah mulai sore. Para pencari rupiah sudah mulai kembali dari tempatnya bekerja masing-masing. Apalagi ini malam minggu, banyak muda-mudi yang memanfaatkan momen tersebut. Aku sudah bercerai dari istriku. Tiba-tiba Bang Andi berucap dengan suara yang sangat pelan, namun mampu membuatku sedikit terlonjak. Aku menatap Bang Andi kembali. Sudah 2 bulan aku pisah dari istriku. Bang Andi melanjutkan kalimatnya. Aku tak sanggup lagi hidup dalam kemunafikan, Jo. Aku tak pernah bisa mencintai istriku sekalipun kami telah mempunyai anak. Aku memilih untuk menceraikannya daripada ia terus tersiksa karena aku yang tak kunjung bisa mencintainya. Suara Bang Andi justru terdengar semakin parau. Ia tertunduk lesuh. 2 bulan ini aku berusaha untuk mencarimu, Jo, tapi kamu sangat sulit untuk ditemui. Bang Andi berujar lagi. Aku masih mencintai kamu, Jo. Aku masih menginginkan kamu. Aku ingin kita bisa bersama lagi seperti dulu. Lanjutnya yang membuatku terhenyak. Setelah sekian lama tak kusangka kalau Bang Andi masih mengharapkanku. Sementara aku sendiri telah dengan susah payah menghapus namanya di hatiku.
Bahkan aku telah berhasil menggantinya dengan sosok seorang Kamal. Ya, saat ini yang ada di hatiku justru nama Kamal, meski Kamal masih tetap bertahan bersama istrinya. Karena sebenarnya Kamal adalah cinta pertamaku dulu, tapi tidak kesampaian hingga kami dipertemukan kembali setelah terpisah bertahun-tahun. Dan Bang Andi adalah pacar pertamaku meski kami harus terpisah oleh keadaan. Sekarang aku merasa terjebak oleh perasaanku sendiri. Kamal adalah cinta pertamaku yang bersemi kembali semenjak Bang Andi mengkhianatiku. Kamal juga yang akhirnya mampu mengobati lukaku itu. Tapi Kamal tidak ingin meninggalkan istrinya, meski ia mengaku kalau ia juga mencintaiku. Sementara Bang Andi adalah pacar pertamaku. Kami bahkan sempat pacaran bertahun-tahun hingga akhirnya kami terpisah karena Bang Andi dipaksa menikah oleh keluarganya dan istrinya pun hamil. Aku memutuskan untuk pergi dari kehidupan Bang Andi karena merasa Bang Andi telah mengingkari janjinya untuk menceraikan istrinya. Tapi sekarang Bang Andi datang lagi, dan meski sudah cukup terlambat, ia telah menepati janjinya untuk bercerai dari istrinya. Ia rela melakukan semua itu hanya untuk bisa bersamaku. Tapi aku sudah terlanjur memupus perasaanku padanya. Takkan mudah bagiku untuk jatuh cinta lagi padanya. Aku jadi semakin bingung dengan semua ini. Beri aku waktu ya Bang, aku perlu memikirkan ini lebih dalam lagi. Ucapku akhirnya melihat Bang Andi masih menunggu jawabanku. Apa karena sudah ada yang lain? Tanya Bang Andi yang membuatku jadi merasa bersalah. Aku menoleh menatapnya. Aku melihat raut kecewa di wajah itu. Ada guratan cemburu di matanya. Sebesar itukah Bang Andi mencintaiku? Tanyaku membatin. Aku sangat mencintai kamu, Jo. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahanku dulu. Aku tahu, seharusnya aku sudah menceraikan istriku sejak lama. Tapi itu tidak mudah bagiku, Jo. Ucap Bang Andi lagi. Ia masih menatapku. Banyak yang harus kupertimbangkan. Aku harus menjaga perasaan banyak orang, terutama keluarga besarku dan juga istriku. Biar bagaimanapun, ia juga punya hati dan aku tak sanggup menyakitinya. Aku hanya berharap waktu itu kamu lebih sabar, Jo. Tapi abang menghamili istri abang waktu itu, Bang. Aku memotong kalimat Bang Andi cepat. Padahal abang sudah berjanji tidak akan pernah menyentuhnya. Lanjutku. Iya, aku tahu. Tapi aku terpaksa, Jo. Aku tak tahan mendengar omongan orang-orang yang mengatakan kalau aku mandul karena tidak bisa menghamili istriku. Balas Bang Andi beralasan. Dan Bang Andi lebih memikirkan hal itu daripada perasaanku. Tanyaku tajam, setajam tatapanku padanya. Maaf, Jo. Kamu tak tahu betapa bingungnya aku saat itu. Suara Bang Andi mulai melemah. Aku merasa kasihan melihatnya. Sudahlah Bang, lagi pula itu semua sudah berlalu. Aku sebenarnya tidak berharap apapun lagi dari abang, apalagi sampai abang bercerai. Ucapku akhirnya, tak ingin berdebat lebih panjang tentang sesuatu yang sebenarnya sudah berlalu. Apa kamu sudah punya yang lain, Jo? Bang Andi mengulangi pertanyaannya yang tadi tidak sempat atau lebih tepatnya tidak ingin aku jawab. Aku jadi semakin bingung harus menjawab apa. Aku tak mungkin menceritakan tentang Kamal. Biar bagaimanapun mereka adalah sepupu. Aku tidak ingin membuat semuanya semakin kacau. Kalau kamu diam, berarti memang ada kan, Jo? Bang Andi menekan suaranya, seperti menahan perasaannya sendiri. Sekali lagi aku melihat raut kecewa di wajah tampan itu, dan juga gurat cemburu di matanya semakin terlihat jelas. Oh, aku tak tega melihatnya. Tapi aku juga tak bisa membohongi Bang Andi. Bertahun-tahun pacaran, Bang Andi sudah mengenal sebagian besar sifatku. Siapa, Jo? Lirih suara itu, sangat lirih, seperti mewakili hatinya yang terluka. Oh tidak, mengapa jadi serumit ini?
Mengapa Bang Andi harus kembali? Padahal aku telah susah payah menghapusnya dari memori ingatanku. Mengapa ia harus kembali di saat hatiku telah dimiliki orang lain? Tapi bukankah saat ini aku memang tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan Kamal? Meski tak bisa aku pungkiri kalau aku sangat mencintainya. Enggak ada siapa-siapa, Bang. Aku hanya belum siap untuk memulai semua ini lagi. Karena itu aku butuh waktu, Bang. Aku berujar juga akhirnya setelah aku berusaha berpikir keras tentang semua ini. Oke, aku akan menunggu jawaban kamu, Jo, sampai kapanpun. Hanya saja aku berharap jawabanmu bukanlah sesuatu yang akan menambah luka di hatiku. Balas Bang Andi setelah ia menarik napas sejenak. Aku tahu Bang Andi tidak begitu yakin dengan alasanku. Tapi saat ini hanya itu yang bisa aku katakan padanya. Hari-hari selanjutnya, Bang Andi semakin sering menghubungi dan menemuiku. Dia bahkan sering memberi kejutan dengan menjemputku di tempat kerja. Usahanya untuk membuatku jatuh cinta padanya, harus aku akui, memang luar biasa. Aku jadi ingat saat awal-awal kami kenalan dulu. Sebenarnya kami berkenalan lewat media sosial. Lalu kemudian seperti kebanyakan pasangan lainnya, kami pun ketemuan. Dari pertemuan itu ternyata Bang Andi sangat tertarik padaku. Sementara aku awal-awalnya merasa biasa saja. Bang Andi seorang pengacara muda waktu itu. Karirnya boleh dibilang cukup sukses. Dia juga lulusan luar negeri. Dia juga berasal dari keluarga yang modern. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya laki-laki, sedangkan adik bungsunya seorang perempuan. Bang Andi memang memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang atletis, karena Bang Andi rajin berolahraga dan juga ikut fitness. Aku masih ingat perjuangan Bang Andi untuk bisa meluluhkan hatiku. Ia sering memberiku hadiah dan juga sering mentraktirku makan-makan dan jalan-jalan. Perasaanku yang awalnya biasa-biasa saja, lama-kelamaan akhirnya luluh. Dan aku dengan perasaan bahagia akhirnya menyambut cinta Bang Andi yang begitu besar untukku. Kami pun akhirnya pacaran. Aku sayang kamu, Jo, ucap Bang Andi padaku waktu itu. Saat itu kami baru jalan sekitar 2 bulan. Aku ingin selamanya bersama kamu. Aku merasa hidupku begitu sempurna saat ini. Lanjutnya yang membuatku semakin berbunga. Aku yang baru pertama kali pacaran tentu saja juga merasa bahagia dengan semua itu. Bang Andi benar-benar mampu membuatku terasa lengkap. Aku juga sayang kamu, Bang, balasku lembut. Bang Andi mengecup keningku, kemudian merangkulku erat. Lagi ngelamunin apa sih? Suara Bang Andi membuyarkan lamunanku tentang masa-masa indahku bersamanya dulu. Enggak, Bang, hanya lagi mikirin pekerjaan aja, kilahku beralasan. Kali ini kami bertemu di sebuah kafe. Bang Andi yang memintaku datang ke sini dalam upayanya untuk meluluhkan hatiku kembali. Weekend besok kita jalan-jalan ya, ucap Bang Andi kemudian. Kemana? Tanyaku. Kemanapun yang kamu inginkan, Jo, asal itu bisa membuat kamu bahagia, balas Bang Andi terdengar puitis. Aku hanya terdiam, enggan untuk menanggapi ucapan Bang Andi barusan. Aku tahu Bang Andi tidak akan pernah menyerah untuk merebut hatiku kembali. Tapi tidak mudah bagiku untuk membangun kembali perasaan itu. Biar bagaimanapun, sesuatu yang pernah terputus
sekalipun bisa disambung kembali, tidak akan lagi semulus dulu. Semuanya tidak akan lagi sama. Tapi apa salahnya kalau aku memberi Bang Andi kesempatan kedua? Lalu bagaimana dengan Kamal? Batinku merintih. Beberapa hari yang lalu aku pernah bertemu Kamal. Nggak sengaja sih sebenarnya. Aku mulai berpikir untuk menceraikan istriku saja, Jo, ucap Kamal waktu itu. Jika itu satu-satunya cara agar aku bisa bersama kamu, aku akan melakukannya. Lanjutnya lagi. Aku hanya terdiam. Bang Andi telah menceraikan istrinya demi aku. Dan sekarang Kamal juga akan melakukan hal itu demi aku. Sebegitu istimewakah aku di mata mereka? Tidak, aku tak menginginkan hal ini. Lebih baik jangan, Mal, ucapku akhirnya. Kenapa? Tanya Kamal. Bukankah hal itu yang selama ini kamu inginkan? Lanjutnya lagi. Aku terdiam kembali. Mungkin sudah saatnya aku untuk jujur. Tapi kalau boleh memilih, saat ini aku lebih memilih Kamal sih daripada Bang Andi. Mereka berdua sama-sama tampan dan bertubuh kekar. Mereka berdua sama-sama baik. Tapi Kamal adalah cinta pertamaku. Aku tak ingin menjadi orang yang menghancurkan rumah tangga kamu, Mal, jawabku akhirnya. Dan lagi pula, saat ini aku mulai dekat lagi dengan Bang Andi, Mal. Dia udah cerai dari istrinya, dan dia melakukan itu demi aku. Lanjutku menjelaskan. Kamu masih mencintainya? Pertanyaan Kamal benar-benar membuatku tertohok. Aku nggak tahu, Mal, tapi yang pasti Bang Andi sangat mencintaiku. Dan aku yakin aku bisa belajar untuk mencintainya kembali. Suaraku pelan. Aku juga sangat mencintai kamu, Jo. Suara Kamal tegas yang membuatku menatapnya tajam. Jangan buat aku semakin bingung, Mal, ucapku tanpa melepaskan tatapanku. Aku juga bingung, Jo. Aku sangat mencintai kamu. Tapi aku juga tidak mungkin meninggalkan istri dan anakku, ucap Kamal. Makanya jangan, Mal, balasku cepat. Tapi aku ingin bersama kamu, Jo. Hidupku kacau tanpa kamu, ucap Kamal lagi. Itu bisa saja bukan cinta, Mal. Itu bisa saja hanya nafsu, balasku lagi. Saranku, lebih baik kamu belajar mencintai istri kamu, Mal. Lanjutku sok bijak. Aku udah coba selama bertahun-tahun, Jo. Tapi tetap saja aku hanya merasa hampa. Aku merasa di sana bukan tempatku. Tapi istriku terlalu polos. Ia terlalu baik. Aku justru jadi tidak tega melihatnya. Apalagi melihat anakku yang kian hari kian lucu. Sebenarnya aku menyayangi mereka, Jo. Tapi aku tidak sepenuhnya bahagia. Justru aku merasa sangat bahagia saat bersama kamu. Kamal menghela napas panjang. Aku hanya tidak ingin menjadi orang yang membuat rumah tangga kamu hancur, Mal, ujarku pelan. Untuk itu, Jo, mari bersamaku dan biarkan aku menjalani hari-hariku bersama keluargaku juga. Rasanya itu tidaklah terlalu berat, Jo. Kita tidak menyakiti siapapun karenanya, balas Kamal. Tapi itu menyakiti hatiku, Mal. Aku tak mau menjalani itu semua. Aku membalas. Sudahlah, Mal, lebih baik kita belajar untuk saling melupakan. Hubungan kita juga tidak akan sampai kemana-mana, Mal. Hubungan kamu dengan istri dan anakmu itu yang penting. Itulah sebuah keluarga yang sesungguhnya. Lanjutku sok bijak lagi. Sebenarnya aku bingung sih dengan diriku sendiri. Bukankah seharusnya aku bahagia jika Kamal bersedia menceraikan istrinya demi aku? Tapi entah mengapa sebagian hatiku tidak rela kalau Kamal harus bercerai dari istrinya. Aku sadar aku tidak akan pernah bisa memberikan apa yang istri Kamal berikan untuknya. Lagi pula pernikahan mereka sudah berjalan bertahun-tahun. Melamun lagi. Sekali lagi suara Bang Andi mengagetkanku. Pikiranku yang sempat memutar memori pertemuanku dengan Kamal beberapa hari yang lalu kembali buyar. Iya, maaf, Bang, ucapku pelan mencoba tersenyum. Aku hanya harus bertindak. Aku harus segera mengambil keputusan.
Bang Andi sudah menceraikan istrinya demi aku, dan itu sudah terjadi. Dan lagi pula, pernikahan Bang Andi dengan istrinya baru seumur jagung, meski mereka sudah punya anak. Aku dan Bang Andi juga sudah pacaran bertahun-tahun, sebelum akhirnya ia dipaksa menikah. Sementara pernikahan Kamal sudah bertahun-tahun. Aku berhubungan dengan Kamal justru saat ia sudah menikah dan punya anak. Meski itu terjadi karena Kamal membohongiku dengan mengatakan kalau ia sudah bercerai, padahal ia masih bersama istrinya. Kami juga berhubungan hanya beberapa bulan, meski Kamal mengaku kalau ia sebenarnya telah jatuh cinta padaku saat kami masih sama-sama kuliah dulu. Tapi tetap saja itu tidak membuatku berhak menghancurkan rumah tangganya. Berdasarkan pertimbangan hal itu, aku sudah mulai bisa menentukan pilihanku. Namun persoalannya adalah, pertama, sampai saat ini aku belum juga bisa jatuh cinta kembali pada Bang Andi, meski ia telah melakukan berbagai cara untuk bisa merebut hatiku kembali. Kedua, aku masih terlalu mencintai Kamal dan tak bisa aku pungkiri kalau dari hatiku yang terdalam aku masih berharap bisa bersamanya, meski harus mengorbankan pernikahannya. Karena sejujurnya aku tidak ingin Kamal bercerai dari istrinya. Rasanya terlalu naif. Ketiga, jika aku memang memilih untuk bersama Bang Andi, bagaimana caranya agar Kamal tidak mengharapkan aku lagi? Aku ingin ia melupakanku, meski itu artinya aku menggores hatiku sendiri. Mengapa cinta menjadi sebegitu rumitnya ya? Ataukah ini semua hanya perasaanku saja? Bang Andi benar-benar mencintaiku, tanyaku dengan nada serius. Saat itu kami berada di tepian sebuah pantai yang indah. Sesuai janjinya, Bang Andi memang mengajakku untuk weekend bersamanya. Dan aku memilih pantai ini karena aku ingin membicarakan hal penting dengannya. Apa hal itu masih harus dipertanyakan? Bang Andi balik menanyaiku, dan itu wajar sih. Karena setelah apa yang dilakukan selama ini oleh Bang Andi untukku, harusnya aku sudah bisa menyimpulkannya sendiri, bahwa betapa Bang Andi sangat mencintaiku. Aku ingin kita pindah dari sini, Bang. Ucapku memulai rencana yang telah aku siapkan sejak beberapa hari yang lalu. Kemana dan kenapa? Tanya Bang Andi. Keningnya sedikit berkerut. Mungkin ia tidak menduga aku akan melontarkan kalimat tersebut. Aku ingin kita pindah ke luar negeri, Bang, di mana tidak ada seorang pun yang mengenal kita, hingga kita bisa lebih bebas untuk berhubungan. Ucapku lagi menyampaikan rencanaku. Di sini kita juga bebas berhubungan kok, Jo, balas Bang Andi datar. Tapi Bang, aku ingin kita pindah dari sini. Suaraku sedikit memohon. Iya, tapi kenapa, Jo? Beri aku satu alasan yang lebih masuk akal. Karena ini sesuatu yang besar, kita nggak bisa pindah begitu aja, Jo. Banyak yang harus dipertaruhkan di sini. Kali ini Bang Andi bersuara lantang. Karena aku ingin menghindar dari Kamal, batinku. Aku ingin Kamal melupakanku, dan aku akan belajar untuk melupakannya. Aku hanya berharap dengan tidak pernah bertemu lagi bisa membuat Kamal akhirnya melupakanku. Aku terus membatin. Karena ia berusaha untuk menghindariku, Bang Andi. Sebuah suara yang cukup lantang mengagetkanku. Aku menoleh ke arah suara itu. Seorang cowok kekar berdiri di belakang kami. Kamal, desahku pelan. Kenapa kamu ada di sini? Tanyaku spontan. Kali ini suaraku cukup keras. Aku yang mengundangnya ke sini. Kali ini Bang Andi angkat bicara. Ia kembali mengalihkan pandangannya menatap luasnya lautan. Suara deburan ombak terdengar kembali, tapi aku tak melepaskan tatapanku dari Kamal yang mulai melangkah mendekat. Kamal kemudian berdiri di depan kami berdua. Aku masih menatap Kamal dengan penuh tanya,
kemudian bergantian menatap Bang Andi dengan pertanyaan yang hampir sama. Kulihat mereka berdua tersenyum. Aku udah cerita semuanya sama Bang Andi, Jo. Jadi kamu gak usah khawatir. Kamal yang berbicara. Ya, akhirnya aku sadar kalau cinta Bang Andi buat kamu jauh lebih besar dari yang aku rasakan, Jo. Kamal melanjutkan. Bang Andi sudah berani untuk bertindak tegas dengan menceraikan istrinya. Tapi aku masih berdiri dalam keraguan-raguan. Jadi kamu gak usah khawatir. Dan gak usah juga harus pindah negara. Karena aku tidak akan pernah lagi mengganggu hubungan kalian berdua. Aku mundur, Jo. Dan seperti saran kamu, aku akan belajar lagi untuk mencintai istriku. Aku berharap kalian berdua bahagia. Dan aku kesini untuk mengucapkan selamat. Setelah berkata demikian, Kamal mulai memutar tubuhnya untuk segera melangkah meninggalkan kami. Setelah beberapa langkah, Kamal memutar tubuhnya kembali, lalu berucap lagi. Oh iya, Jo, mungkin kamu lupa satu hal. Aku dan Bang Andi adalah sepupu. Jadi kamu jangan berharap untuk bisa menghindari pertemuan denganku. Karena aku satu-satunya yang tahu hubungan kalian. Dan aku satu-satunya tempat curhat Bang Andi. Kamal mengakhiri kalimatnya lalu memutar tubuh dan melangkah pergi. Aku melepaskan tatapanku dari punggung Kamal yang melangkah mantap meninggalkan kami. Aku menoleh menatap Bang Andi yang masih saja berpura-pura menatap hempasan ombak di pinggiran pantai. Kenapa Bang Andi gak cerita? Tanyaku. Cerita apa? Suara Bang Andi sok cool. Kamu gak usah pura-pura, Bang, balasku pelan. Kamu gak pernah nanya sih, jawab Bang Andi. Kali ini ia menatapku lembut. Mata kami beradu pandang. Tidak ada lagi raut kecewa di wajah itu, apalagi guratan cemburu di matanya. Sudah berapa lama Bang Andi tahu kalau aku pernah berhubungan dengan Kamal? Tanyaku lagi. 2 hari yang lalu, Kamal cerita ketika aku curhat lagi padanya tentang kamu. Dia menceritakan semuanya. Jelas Bang Andi. Abang gak marah? Tanyaku lagi. Enggak, ngapain marah? Setiap orang punya masa lalu. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting bagaimana hidup kita ke depannya. Dan lagi pula aku terlalu mencintai kamu, Jo. Setelah berucap demikian, Bang Andi mengusap pipiku lembut. Kamu terlalu sempurna, Jo. Dan aku merasa sangat beruntung bisa bersama kamu. Bang Andi berucap lagi. Perlahan hatiku pun akhirnya luluh. Cinta Bang Andi terlalu besar dan tulus. Aku tidak bisa untuk tidak menerimanya. Dan akhirnya aku pun kembali jatuh dalam pelukan hangat Bang Andi. Pacar pertamaku sekaligus pacar terakhirku. Semoga